sahabat SMP Negeri 286 Jakarta. Kali ini kami kedatangan salah satu tamu yang sangat istimewa sekali. Udah pasti ganteng banget gak sih? Kalian tahu dia kita kenal. Halo Pak, selamat siang. Siang semuanya. Oke, boleh perkenalkan diri dulu nih Pak. Nama saya Nur Setiawan. Saya mengajar di sekolah SMP Negeri 286 Jakarta. Bidang studinya PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan. Oh, PJO kan nih. Iya. Oke, kita langsung ke inti aja kali ya. Boleh ya guys. Oke, jadi gini Pak. Coba dong Pak ceritain awal mula ngajar di SMP Negeri 286 tuh gimana sih Pak? Oh gini. Awalnya itu di tahun 2005-an ya. Wih lama banget ya. Iya, 2000. Saya selesai lulus kuliah, ada informasi, terus saya coba melamar, akhirnya disitulah saya mulai melamar. Oh, berarti langsung ya? Berarti abis ini lulus? sekolah pertama ya nih ya. Enggak, sebenarnya sih pada saat itu di 2002, 2003 itu juga saya sempat ngajar juga di sekolah-sekolah lain, di beberapa sekolah. Nah, tapi yang mantap di 286 akhirnya di sekolah-sekolah yang lainnya saya coba tinggalkan dan fokus. Tinggalkan. Setelah Bapak masuk ke sini gitu Pak, apa sih Pak satu kata pertama yang menggambarkan 286 nih? Ini kan sekolah apa ya, istilahnya sekolah baru lahir lah ya. Iya, Sekolah baru ada di Jakarta di tahun itu ya, dengan kondisi anak-anak yang luar biasa dan sekolah gedungnya pun ya ala kadarnya dan luar biasa juga, sederhana, cukup sederhana. Oke, pada kala itu masih cukup sederhana ya. Iya. Tapi sekarang alhamdulillah udah Ada banyak fasilitasnya Wow. ya. direnovasi guys. Satunya wow. Berarti boleh nih kalau misalkan ada yang mau daftar di 286 ya Pak? Wah, boleh banget. Tadi kita pahlawan sebagai Iya, olahraga. Apalagi yang berprestasi tuh. Nah, ini Kita tunggu tuh. betul. Ini kesenangannya Pak Wawan nih. Oke. Kalau Bapak kan ngajar olahraga nih Pak. Iya. Di 286 ini berarti ada 3 angkatan tuh. Kalau Bapak biasanya ngajarnya tuh 3 angkatan. 3 angkatannya apa? Cuma beberapa? Di awal saya ngajar itu saya sendiri, 3 angkatan saya ngajar. Lalu di tahun 2012 kedatangan teman mutasi, Bapak Selamat, dan ketika itu bagi tugas saya mengajar di kelas 9 ya kalau nggak salah ya. Pak Selamat itu karena senior dia lebih Iya. banyak jatahnya, jadi dia megang di kelas, dia ngajar di kelas 7 dan kelas 8. Oke. Kalau Berarti Bapak ngajar di kelas 7 ya? iya, kalau sekarang Bapak masih ngajar di kelas 7 apa enggak? Di tahun 2020-an ya, 20-an tuh Pak Selamat pensiun, jadi saya tinggal sendiri, akhirnya saya megang lagi semuanya. Kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Capek gak, Pak? Lumayan. Pasti. Terus jadi kan tadi Bapak berarti di sini udah bertahun-tahun juga, terus juga ngajarnya juga hampir perangkatan ya, Iya. belajar sama Bapak. Ada nggak sih Pak kisah serunya nih Pak ngajar gitu? Kisah seru ya kalau di mapel PJOK itu kalau menurut saya ya selalu ada keseruan di sana kan. Iya. Ketika berolahraga kan keceriaan anak-anak kan pasti ada di sana. Ya mereka bisa bergerak bebas ke sana ke sini, Oke. suara. Ya ketika anak-anak senang, ceria dan berkeringat itu ya itulah salah satu Iya, keseruan gitu keseruan yang menurut saya nikmati. Oh, kalau misalkan yang sebaliknya nih, kisah menyedihkan ada nggak, Pak? Kisah menyedihkan pasti ada ya. Contohnya ketika sedang berolahraga, entah itu ada insiden yang terjadi sama anak, entah itu cedera ringan ataupun cedera besar,
Ya, itulah kisah sedihnya. Oh, berarti pernah ada kejadian cedera dong di sini ya? Pernah pernah ada. Nah, cara nanganin itu biasanya Bapak gimana tuh, Pak? Cara menangani kalau memang selama bisa saya tangani, Oke. ya saya tangani. Kalau memang enggak, ya biasanya kita coba cari solusi keluar, entah itu rumah sakit ataupun ke misalnya ke tukang urut. Iya. Kebenaran gak mau tanya, Ci. Oh iya. Langganannya di mana gitu kan? Bukan. Kan tadi kan pasti kan ada cerita sedihnya tuh ya. Iya. Nah, kira-kira Bapak pernah nggak kayak hilang semangat, males gitu buat ngajar gitu? Hilang semangat itu sih kayaknya nggak ada ya, karena kita selalu menikmati aja. Apalagi kalau mau ketemu anak-anak tuh ya semangat aja, karena punya keyakinan kalau anak itu akan senang dan gembira ketika berolahraga. Wah, keren banget nih, guys. Berarti Ternyata Pak Wawan ini ya kesenangannya ternyata ada di anak-anak juga ya, Pak. gemes. Oke lah. Tadi Anda cuma nanya apa, Ci? Oh ya, berarti kan Bapak artinya menikmati pekerjaannya. Berarti emang dari dulu Bapak tuh passionnya mau jadi guru kah? Sebenarnya sih berawal dari hobi ya, hobi senang berolahraga, terus coba menyalurkan kuliah yang kayaknya ada nih jurusan olahraga, akhirnya masuk ke sana. Nggak taunya begitu lulus sarjananya pendidikan, ya kita terjun ke guru. Tapi kan gini Pak, ada beberapa guru misalkan kayak contohnya kayak guru bahasa Indonesia misalkan gitu. Terus dia tuh milih jurusan bahasa Indonesia karena nggak mau ketemu matematika nih Pak. Terus Bapak tipe yang kayak gitu apa bukan nih? Iya ya, siapa tahu gitu. Bisa juga kali ya. Karena kan berawal dari hobi saya olahraga, jadi saya kuliah di jurusan olahraga. Berarti bukan untuk menghindari matematika, Ci. Iya. Kalau menurut saya matematika itu di semua fakultas atau jurusan itu pasti akan Ada. punya. Iya. Oh, berarti Bapak pas apa sih, Karena Ji? kan kalau nanti kita skripsi itu kan pasti kan kita akan buat statistik ya kan. Oh, iya benar. Sanalah matematika, dan biasanya mata kuliahnya pun ada. Ya apapun jurusannya, mata kuliah statistik ya itu kan sama juga. Menurut saya dengan matematika sama aja, pasti ya. Oh, berarti di jurusan Bapak ada dong? Ada pasti. Berarti kalau boleh tahu Bapak dari ini universitas mana nih, Pak? Saya dari Universitas Negeri Jakarta. Wih, UNJ keren dong, UNJ. Udah expect UNJ pasti. UNJ. Oke. Mungkin ada tips nih Pak, sedikit buat anak-anak yang mau ke UNJ, ya, mau ke UNJ, gimana tuh Pak? Tipsnya ya bekalkan diri kalian saja dari sejak dini. Setiap anak itu kan punya potensi ya. Iya. Betul. Ya selama dia mau gali potensi dalam dirinya, ya insya Allah kedepannya dia akan kenal dan tahu siapa dirinya dan akan ditempatkan ke jurusan apa nanti. Berarti sebelum mereka memilih jalan, mereka harus tahu diri mereka masing-masing dulu ya Pak? Iya, harus tahu dengan cara dia menggali potensinya. Kalau dia nggak menggali potensinya, mungkin dia nggak bakal pernah tahu siapa dirinya. Keren banget. Udah tahu belum potensi kamu apa pun? Udah dong. Apaan tuh? Kalau nggak tahu potensinya, kayaknya nggak di sini deh. Oke. Tadi boleh Pak throwback dulu nih, balik lagi ke tadi. Kan Bapak bilang Bapak seneng ngeliat anak-anak gitu kan. Kayak ketika pelajaran PJOK mereka ketawa, mereka bercanda gitu. Gimana sih Pak perasaan Bapak ketika Bapak ngajar nih, terus ada anak yang nakal terus ngebuat Bapak kecewa? Di setiap sekolah, di setiap jenjang anak seperti itu kan pasti ada aja. Iya betul. Ya kita coba sikapi dengan mungkin memberi motivasi, memberi arahan, memberikan gambaran ya ke mereka seharusnya sepantasnya bagaimana dia berlaku di sekolah. Oke, berarti memberi arahan yang pertama ya Pak. Memberi arahan betul. Oke, nah kan tadi Bapak udah ini ya. Sorry Ci, dipotong. Kan ini pertanyaannya mesti nyambung ya. Iya. Tadi Bapak bilang memberi motivasi, terus juga anak-anaknya kan pasti tiap masa ada. Iya. Nah,
apa sih Pak perbedaan dari anak-anak cara ngedidik anak yang zaman dulu ini sama zaman sekarang gitu? Oh, perbedaan cara ini ya. Iya. Ya, parentingnya beda gitu ya. Tuh, Kalau Parenting ya. kita nervous ya guys. kalau dulu itu kan mungkin ya kita masih apa ya lebih ke apa ya ke gerak gitu kan ke Lebih ke fisik ya Pak? ya ke fisik. Kalau saat ini kan kita kan bicara teknologi, jadi ada sesuatu hal yang kita masukkan melalui teknologi seperti banyak lah ya sekarang ya. Iya, betul. Ada apa contohnya? Sosial media. Iya, sosial media. Bisa digunain ya Iya, buat bisa itu. digunakan. Ya guys, kalau di 286 itu ada nggak sih Pak yang kayak kan tadi teknologi gitu, Hmm. berarti mereka punya misalkan akun masing-masing gitu per eskul atau bentar Pak, sebelum itu kita tanya dulu, Pak Wawan pernah jadi guru eskul gak sih? Oh iya, Bina saya gitu. pernah. Oh iya, kita dari tadi belum mikir. Saya pernah menjadi pelatih eskul ya. Ya dulu di awal saya masuk itu karena saya fokus di satu cabang olahraga bola basket, ya coba saya apa ya istilahnya loyalitas lah ya, coba membina anak-anak sini untuk menekuni di cabang olahraga bola basket. Oh, berarti maksudnya itu olahraga yang Bapak apa sih sukai pas dari kecil tuh basket ya? Paling fokus ke basket gitu. Lebih cenderung apa ya ke olahraga di SD itu bergantian ya. SD saya sepak bola, SMP saya mengenal bola basket, SMA mengenal bola basket juga, terus kuliah saya masuk ke cabang olahraga bola basket juga. Oh. Terus di semester 3 itu saya ngerasa nggak pas ya di basket, saya pindah cabang olahraga. Saya pindah ke cabang olahraga hoki. Nah, di sanalah saya iya, olahraga hoki lapangan. Kalau boleh tahu hoki itu apa tuh Pak? Hoki itu yang olahraganya menggunakan stick. Oh, yang Ya. kayak apa ya? Ini hokinya hoki lapangan ya, bukan hoki es ya. Oh, Iya. Ini bolanya ya bulat biasa. Kalau hoki es itu kan bolanya kan kayak koin. kayak koin gitu, kayak biji karambol ya. Iya. Kecil gitu bulat gitu ya. Nah, tadi Bapak bilang kan Bapak pembina dari eskul basket gitu Iya. kan. Kalau di basket itu biasa yang dipelajarin apa sih Pak? Di basket itu kan kita biasanya di awal pertama itu mereka latihan fundamental skill itu kan biasanya teknik-teknik dasar seperti dribble, passing ataupun shoot. Berarti awalnya dari basic dulu ya. Iya, dari basic nanti naik mungkin ke formasi menyerang, formasi bertahan. Oke. Nah, kira-kira ada gak sih anak basket nih Pak yang udah kayak berpengalaman Pinter banget gitu main basket. Di 286 itu alhamdulillah ya. Ini kita bicara prestasi ya. Ya. Dari dulu kita itu sering ikuti event dan alhamdulillah sering kita juara ya, entah itu juara 3, 2 ya. Dan ada satu momen kalau menurut saya prestasi tertinggi ya. Di tahun 2008 2009 itu O2SN. Gila banget. Iya, 2008 2009 itu O2SN itu masih semua cabang olahraga dipertandingkan. Salah satunya bola basket. Nah, di sana kita bisa juara 2, peringkat 2, final ketemu IPK internasional yang di Stop. Oh, keren banget. Seru banget itu. Ternyata eskul basket itu keren banget guys. Kalian boleh tuh kalau mau masuk eskul basket, siapa tahu insya Allah nanti jadi seperti itu juga gitu. Iya. Nah, kalau boleh tahu itu setelah juara 2 itu Ada lagi nggak juara? Oh iya, kemarin juga. kita kan sempat vakum ya. oh iya, Ketika COVID dan setelah COVID kita vakum. Tuh. Dan di tahun 2002 ya kita mulai aktif lagi dengan saya punya keyakinan kalau anak-anak kita itu memang anak-anak kualitas dan anak-anak yang luar biasa gitu. Kita mulai di 2002
2002, 2003 kita coba ikut event. 1 tahun itu kita bisa dapat piala, ada di kejuaraan BHK, BHK. Bunda Kudus ya. dia Dika, ngeborong itu dia Dika, juara 1 juara 3, kita kirim 2 tim. Iya, Luar Soalnya biasa, ya. nonton aku tahu. Terus di Dika satunya kita juara peringkat 3. Basket putra apa putri, Pak? Putra. Oh, putra. Oke, kan tadi ternyata prestasinya banyak banget kan. Maksudnya di 286 ini ternyata eskul basketnya maju ya, teman-teman. Nah, perasaan Bapak gimana sih Pak waktu Bapak tahu nih mereka menang gitu kan? Pasti happy ya, Pak? Posisinya namanya Guru. binaan kita, terus bisa menunjukkan kualitas dia, berarti kan selama ini mereka mengikuti proses itu dengan baik, ya kan? Oke. Ada gak sih Pak satu nama aja gitu? Oh, yang mau sebut gitu. Iya, yang kayak wow banget di basket itu. Alumni kali ya. Oh iya, saya pernah Boleh. dengar ya. Boleh, semuanya sebutin aja. Alumni 286 yang menurut saya dari basket ya, mohon maaf ya, mungkin latar belakang keluarganya yang ekonominya sederhana biasa aja, karena dari basket lulus dari SMP, terus dia masuk SMA beasiswa, Wih, gila keren banget. kuliahnya pun beasiswa, dia bisa menyelesaikan di sana. Setelah lulus langsung ke liga basket profesional di salah satu. Oh, jadi atlet ya? Iya, jadi atlet. Gila keren banget. Boleh tahu siapa Pak namanya Pak? Agam Sebastian. Oh, Agam Sebastian. Angkatan berapa, Pak? Dia itu lulusan 2012. SMP ya, SMP itu Iya. 2010 kayak. Saya baru lahir. Saya tahu. Keren banget ya Kak Agam juga. Keren. Pelatihnya juga nggak kalah keren dong. Itu buat apa? Oke, karena kita sudah di penghujung video podcast kita nih, ada nggak sih Pak pesan-pesan buat anak 286 nih? Ayo Pak, lihat video kamera dulu. Kayak pesan-pesan untuk anak 286, pesannya yakini kalau diri kalian semua itu orang-orang yang berkualitas, ya. Pesan saya, gali potensi yang ada dalam diri kalian, biar kalian juga mengenal, ya, nantinya kalian akan mengenal siapa diri kalian semua. Oke, wow, keren Oke. banget. Dengerin tuh. Yang terakhir Ci, yang terakhir. Oh ya, Bapak gimana nih? senang gak nih datang sini? Senang banget nih bisa bercerita, sharing, Iya. ya. Mungkin menambah wawasan juga buat teman-teman yang ada di 28. Berarti kalau misalkan nanti kita ajak anak basket buat podcast, Oh oke iya, nih, Pak? boleh ya nih, Pak? Boleh. Jadi guru. Boleh. Iya. Bapak mau rate berapa nih? Apa sih pas podcast sini, maksudnya menjadi narasumber kami gitu? Maksudnya Naci mungkin rating 1/10 tuh berapa sih Pak nih buat podcast ini gitu? Seru nggak? Ini seru banget. Pengalaman yang menarik dan luar biasa. 9,8 kali ya. Waduh, Nyari sempurna Iya, ya, nyari teman-teman. sempurna. Oke, berarti kalau misalkan Bapak diundang lagi nggak kapok nih Pak? Boleh. Insya Allah nggak kapok. Oh, jauh sih Pak. Insya Allah jangan dong, Pak, harus, Pak. Iya. Oke. Ngapain ya? Terima kasih Pak Wawan atas kehadirannya di Terima podcast kasih kami. Putri. Terima kasih Anaci. Jangan kapok ya Pak. Pastinya. Jangan kapok. Pastinya. Oke, teman-teman, sekian video podcast dari kami. Jangan lupa kalian komen juga di bawah. Selanjutnya siapa lagi yang mau kita undang? Oke, Bye. tunggu video kami selanjutnya. Selamat siang, bye bye. Bye-bye. Selamat tinggal.